أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الكافي هو الله بسم الله الشافي هو الله بسم الله الوافي هو الله الحمد لله بنور الصافي الحكمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مجرى أنوارك ومغرب أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وأرز مملكتك ونورك الحكمة الصدق كافة صدق رحمتك يا أرحم الراحمين فقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الآية يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سيد البركة يا إمام الكرامة أما بعد Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, para pejuang tauhid di akhir zaman yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah dan senantiasa kami harapkan doa dan restu. Khususnya kembali mari kita awali mendoakan beliau guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Kiai Jubir Ihsan beserta Ibu dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakak Gusti Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam, semoga senantiasa dimakmurkan di pangkuan sucinya Allah, dimuliakan dan dibahagiakan selalu, disatukan murid dan jemaah beliau, diberkahi dengan beliau dan digabungkan rasa kita dengan kedua kudus beliau di alam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau akhirnya kiram Masrus Mata Sekeluarga sebagai koordinator Majelis Taklim Adat di Batalyon Karangawan yang dimuliakan Allah dan juga sebagai sahibul bait rahimahullah. Saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan pimpinan Islam yang kami cintai dan kami banggakan rahimahullah. Syukur bersyukur kembali, mari kita awal, kita landasi dan kita sanjungkan kehadiran ilahi Rabbil Jalali wal Ikram atas pemberian kasih dan sayangnya, atas limpahan rahim, rahman dan rahimnya. Di saat ini kita rasa hadir di tempat yang mubarak semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat ini kita harus hadir bertatap muka, berpandang dasar. Ada wujud bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kecil, ikhtiar kecil kita bahwa kita ini butuh Allah, butuh pertolongannya, butuh bimbingannya, butuh ampunannya, butuh perlindungannya, maka kita hadir di sini semata-mata karena Allah. Semoga membawa hikmah pemikiran takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Semoga dimuliakan Allah. Maka syukur ini mari kita siapkan perangkat
sayangnya kita siapkan batin kita, karena syukur ini adalah makom batin, diawali dari makom batin. Apa itu? Ruh dan rasa. Bahwa manusia adalah makhluk dua dimensi, dimensi dohir dan dimensi batin. Dimensi dohir adalah raga kita, jasad kita, duniawi kita. Dimensi batin adalah ruh dan rasa kita. Ruh ini tugasnya apa? Sudah sering kita ulang-ulang, sudah sering kita sampaikan. Ruh ini tugasnya ngawruhi, menyaksikan. Apa tuh yang kita saksikan dalam hidup ini? Bahwa Allah itu Tuhan kita. Menyaksikan bahwa Allah itu Maha Kuasa. Menyaksikan bahwa kita hidup karena kehidupan ini dari Allah, karena Rahman Rahimnya. Menyaksikan bahwa Allah itu menghidupi, melindungi, menolong, memberi kekuatan, memberi petunjuk. Amin Allahumma alhamdulillah. Lalu apa tugas rasa? Merasakan apa yang kita rasakan 24 jam ini. Di saat kita capek dalam urusan beban-beban hidup, sanggupkah rasa ini muncul untuk meredam kepenatan dalam kehidupan, yaitu rasa yang merasakan belian kasih sayangnya, rasa yang senantiasa merasa dikasihi dan disayang oleh Allah, sehingga apapun yang sedang dilakukan, sesibuk apapun manusia, maka dia masih mampu merasakan keagungan belian kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah manusia yang dikuasai oleh ilusi rasa yang bersumber dari nafsu, rasa amarah ingin mengambil alih, merasa hebat, merasa kuat, ego dan kesombongan. Rasa sufiyah memacu ingin memiliki sesuatu, hubbud dunya. Rasa lawamah yaitu rasa yang bersumber dari nafsu hewan kita, yaitu rasa syahwat dan lain sebagainya. Semuanya ini bisa dikendalikan, sehingga yang muncul, yang menang, yang menguasai hati, menguasai hidup adalah rasa penghambaan kepada Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manusia yang beruntung di akhir zaman, manusia yang hidup di dalam hati, yang menyaksikan keagungan Allah dan merasakan belian kasih sayangnya, sehingga di saat melihat saudara yang disaksikan, oh ini hamba Allah, ini juga ciptaan Allah, melihat semesta yang dirasakan semua ini adalah milik Allah, sehingga tatkala melihat saudaranya salah, bukan dicaci, bukan dimaki, bukan diolok-olok, tetapi didoakan agar diberi kekuatan untuk bangkit dari kesalahannya. Inilah rasa yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Maka mari kita ikrarkan syukur ini dengan lisan kita di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Setelah batinnya bersyukur, ucapannya bersyukur, kita wujudkan dalam perilaku. Perilakunya orang syukur itu apa? Perilakunya orang yang bersyukur itu dalam hidup adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia syukur, maka semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga salawat kita mari kembali kepada redaksi awal turunnya,
kepada kemurnian bersolawat. Solawat dibaca beribu-ribu kali, fungsinya untuk menyambungkan frekuensi kita dengan frekuensi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat ini dibaca untuk menyambungkan antara kita dengan Rasul, sehingga kita bisa mengikuti sabarnya Rasulullah, ikhlasnya Rasulullah, teguhnya Rasulullah, bisa mengikuti sifat-sifat yang terpuji, bisa mengikuti tuntunan-tuntunan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekuatan dalam mengikuti Rasulullah. Maka sholawat ini adalah tambahin rahmat ta'zim. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah, ta'zim itu yang paling mulia. Sholawat ini adalah kesejahteraan hidup, kesejahteraan hati yang bersumber dari qalbun salim. Maka sholawat adalah qalbun salim. Isi ning sholawat, rasa ning sholawat, ruh pun sholawat, cara pun bedah. Isi ini adalah hati yang bersih. Salam hasilnya perilaku kita selamat, tidak mengambil hak orang lain, tidak melanggar aturan-aturan Allah, tidak punya track record bermaksiat, melanggar, menantang kepada aturan Allah. Inilah sholawat salam yang akan kita sanjungkan dan persembahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa dikatakan kita sedang berjuang mewujudkan sholawat dan salam. Ucapannya sudah dibaca beribu-ribu kali, tinggal wujud sholawatnya. Kalau hati sudah qalbun salim, kalau langkah sudah betul-betul selamat, maka yakin dimanapun dia berada, dimanapun dia dihidupkan, Allah akan membawa kemanfaatan, membawa akhlakul karimah. Amin Allahumma. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita masih masuk dalam bulan Rajab, bulan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di bulan Rajab itu dikatakan Syahrullah? Sebab di bulan Rajab ini adalah Allah menghadirkan wahyu salat lewat Isra wal Mi'raj bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina. Setelah sampai ke Masjidil Aqsa, baginda Rasul naik sampai langit Sabtuju, naik kembali sampai Sidratul Muntaha. Langit yang pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, langit yang ketujuh, kemudian naik satu tingkat di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di langit-langit itu beliau bertemu dengan para rasul, bertemu Nabi Adam di langit pertama, bertemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh, baru sampai Sidratul Muntaha mendapatkan wahyu yang dinamakan As-Sura. Sehari semalam yang fardu adalah 5 waktu. Semoga dimuliakan Allah. Maka di malam ini mari kita mengambil hikmahnya. Sholat ini begitu istimewa sehingga Rasulullah harus langit Sabtuju, langit ke Sidratul Muntaha baru menerima sholat. Sholat tidak dihadirkan Allah lewat malaikat Jibril di dalam gua, tidak. Sholat tidak dihadirkan dengan Rasulullah bertapa di bawah pohon, tidak. Sholat tidak dihadirkan Rasulullah wiridan di pantai, tidak.
sholat dihadirkan adalah Rasul dipanggil sampai ke Sidratul Muntaha. Maka ini menandakan tingginya sholat, ini menandakan istimewanya sholat. Tetapi di akhir zaman sholat menjadi kayak biasa-biasa saja di tangan umat Rasul akhir zaman. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang menganggap sholat itu remeh-remeh, ada yang menganggap sholat itu hanya formalitas, memiliki kewajiban tanpa mau belajar aqimus sholat, tanpa mau belajar makna daripada sholat, rasa daripada sholat, sehingga sudah umurnya lebih 40, sholatnya masih seperti waktu SD. Sholatnya hanya mengandalkan gerakan ucapan tanpa melibatkan batinnya, diajak menghadap Allah Subhanahu. Saudara yang dimuliakan Allah, bahwa sholat ini adalah alam kita manusia yang parsial menuju alam yang universal. Sholat ini dikatakan Rasul Mi'rajul Mu'min, proses naiknya seorang mukmin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya sholat ini adalah dua dimensi, dimensi lahir dan juga dimensi batin. Di mana lahir ini kita persiapkan, sudah kita jalankan setiap hari. Subhanallah ya Malikul Qudus, 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 Subhanallah ya
Subhanallah.
Kembali manusia itu dua dimensi, dimensi zahir dan dimensi batin. Maka sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kenikmatan dalam sholat, kekhusyuan di dalam sholat, menggabungkan antara lahir dan juga batin. Saudara rahimahullah, maka di saat sholat betul-betul lahirnya dalam kondisi bersih, bersih dari hadas, bersih dari najis. Untuk membersihkan hadas tubuh dengan wudu atau tayamum, untuk membersihkan hadas batin manusia dengan beristighfar dan taubatan nasuh. Maka kenapa manusia sholat nggak ada perubahan dalam langkahnya, tidak ada perubahan dalam pribadinya, sebab sholatnya hanya sholat jasad dohirnya, batinnya tidak diajak tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqbalullaha sholatan bi ghairi tahur. Ngendikan Allah, la yaqbalullaha sholatan bi ghairi tahur. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan sesuci. Dalam fikih, kalau orang itu punya hadas, pada buang angin, buang air, itu tentunya tidak boleh sholat, sebab dia dalam kondisi tidak suci, maka harus wudu dulu. Demikian juga di akhir zaman ini manusia ingin mengakses arsnya Allah, mengakses kerajaan Allah, mengakses frekuensi daripada kehadiran Allah, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus suci zahir, suci batin, agar sholatnya nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suci zahir, jasadnya bersih, bajunya bersih, tempat sholatnya bersih. Satu frekuensi yang harus kita lalui apa? Maka jasad ini harus bersih. Jasad ini ada apa Pak? Ada kepala, ada dada, dua tangan, ada perut, dua kaki. Ini harus bersih. Kalau kita orang Jawa, ngendikane Kanjeng Sunan Kalijaga, bulu, kulit, daging, getih, otot, balung, sumsum itu bersih. Caranya bagaimana? Yang dimasukkan, yang dimakan dan diminum harus barang yang halal. Halal dalam bentuknya, halal dalam wujudnya, halal dalam mengadakannya, juga halal zahir batin.
Yang kedua, jasad ini harus menerima pengampunan Allah. Tangan kita pernah salah memegang, kaki pernah salah melangkah, lisan pernah salah berucap, semuanya taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah jasadnya suci, maka yang kedua harus akalnya suci. Pikiran tidak boleh dipakai untuk berpikir hal yang negatif. Pikiran tidak boleh nakal, tidak boleh brutal. Pikiran harus dikendalikan. Caranya dengan berzikir. Dalam pelajaran Thariqah, pikiran disahadatkan. Zikir dipusatkan di pikirannya agar pikiran menjadi bersih. Setelah pikiran jasadnya bersih, pikiran bersih, yang ketiga yang harus dilakukan orang yang sholat itu apa? Nafsu harus terkendali, amarah terkendali, sufiyah terkendali, lawarah terkendali, mutmainnah dimahkamkan dan dilillahi rabbil alamin. Kalau nafsu pembenci hilang, amarah terkendali, hubud dunia ingin menguasai sesuatu, gak peduli hal haram terkendali, maka nafsunya terkendali, baru manusia yang sholat itu di dalam ruhaniyahnya, ruhnya harus bersih. Apa tuh Pak? Penyakit ruh itu, penyakit ruhaniyah itu tidak mau lima. Penyakit rohaniah itu pengen jadi wali, pengen dianggap suci, pengen jadi orang yang jadi wali disanjung, pengen jadi orang sing hebat. Itu rohaniah, harus betul-betul ruh menyaksikan Allah setiap saat dan detiknya. Setelah keempat lalu naik lagi yang harus dikerjakan, yang kelima adalah bongso roso. Tadi sudah disambung, rasanya harus bersih, merasakan keagungan Allah, tidak boleh merasa benci, tidak boleh merasa hebat, rasa harus bersih. Kalau roh rasa sudah bersih, maka inilah manusia yang akan masuk di alam nur, itulah alam malakut. Kalau bahasa Thariqahnya, orang-orang solihin itu orang-orang yang mencapai kebersihan hati dan masuk di alam cahaya, yaitu orang-orang soleh. Tatanan yang ketujuh yang harus digapai manusia adalah alam ketuhanan penghambaan, yaitu alam tauhid, alam dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alamnya para wali, alamnya wali Allah. Kalau tadi alamnya para soleh, ini alamnya wali Allah. Naik Sidratul Muntaha alamnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas langit sabit itu ada yang namanya Sidratul Muntaha, itu alam khususnya Rasulullah. Apa Sidratul Muntaha? Sidrah itu artinya kesadaran. Muntaha itu puncak, puncaknya kesadaran, puncaknya zikir. Dalam bahasa Thariqah, Sidrah itu alamnya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu di Bahrul Zikir, sebelumnya zikir. Sidrah itu kesadaran, Sidrah itu adalah zikrullah. Sidratul Muntaha, Sidrah yang puncak alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tataran-tataran yang harus digapai manusia agar menemukan sholat yang khusyuk, tidak hanya zahirnya, batinnya. Maka caranya, metodenya bagaimana Rasul mengajarkan? Maka hidup ini i'tikadilah Pak. Hidup ini menunggu sholat. Di saat kita sholat subuh, selesai subuh, kita sudah ngangen kapan ya zuhur. Oh nanti jam 12 kita tunggu dengan bekerja, ke sawah ladang, buka toko, ke kantor. Hadir zuhur, cepet-cepet kita sholat zuhur.
Setelah zuhur kita menunggu asar melanjutkan pekerjaan. Setelah asar menunggu maghrib kita bersih-bersih. Setelah maghrib menunggu isya dengan baca Quran, ngobrol dengan keluarga, bercengkrama dengan keluarga. Setelah sholat isya kita punya angan kapan ya Allah subuh. Oh masih lama, kita tunggu sholat subuh dengan istirahat, dengan tidur menunggu sholat subuh. Sewaktu-waktu Israel hadir di hadapan Allah, kita dihukumi sedang menunggu sholat, bukan sedang macul, bukan sedang berdagang. Ini dohirnya, batinnya, oh orang itu sedang nunggu sholat, nunggu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sholat ini panggilan Allah, Kanzul Ars, panggilan Allah sehari semalam 5 kali. Maka panggilan terakhir nanti adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kematian kita. Kalau 5 kali kita dipanggil Allah, kita peduli. Subuh kita hadir, duhur kita hadir, asar, maghrib, isya kita hadir. Yakin di saat panggilan terakhir kita dipanggil Allah, kita pun akan mendengar, akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi manakala kita acuh tak acuh waktu di dunia, dipanggil subuh keliwat. Jadi golongannya bangsawan semua, bangsawan tangyawan, bangsawan, bangsane tangyawan. Subuhnya kelewat, dipanggil zuhur alasannya capek, dipanggil asar alasannya mau mandi, dipanggil maghrib lewat perjalanan, dipanggil isya lewat. Maka panggilan terakhir oleh malaikat Israel, kita gak akan mendengar, sehingga di saat kita ruh lepas innalillahi tidak bisa kembali ke hadirat Allah, mendapatkan siksa kubur, bukan nikmat kubur. Alhamdulillah. Hidup itu akan indah kalau kita mempunyai etikat hidup itu menunggu sholat. Perlakukan sholat itu di atas segala-galanya. Sibuk nonton hari waktu sholat kita sholat. Ini para pemuda-pemuda. Sibuk bekerja waktunya sholat, itu ada panggilan Allah. Apa tuh yang lebih penting daripada panggilan Tuhan? Panggilan presiden saja kalah, panggilan daripada bupati kalah, panggilan Allah, bukan panggilan dunia. Kita nomor satukan sholat di atas segala-galanya, sehingga ruh sholat akan hadir, lambat laun akan nikmat dalam sholat atau khusyuk dalam sholat. Amin Allahumma amin. Saudara yang dimuliakan Allah, inilah tentunya rahasia metode yang diberikan Rasulullah. Hidupmu adalah menunggu sholat. Kalau yang paling kamu tunggu sudah datang, tapi kamu campakkan, berarti kamu bukan menunggu sholat. Tatkala kita menunggu sholat, hidup menunggu sholat, yang kita tunggu hadir pasti itu yang kita jalankan dulu. Urusan yang lain adalah setelah sholat. Jangan sampai ada tidak sholat karena sibuk, tidak sholat karena beban, tidak sholat karena kakian pikiran. Justru di saat hidup ini terasa berat, resepnya Rasulullah, dan dari sholatmu maka Allah akan dari hidupmu. Sholat kita perbaiki, sholat ini kita jadikan usaha yang paling ampuh dalam kehidupan kita, karena sholat adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk golongan muslim yang hakiki, beserta keluarga kita, keturunan kita, dimasukkan Allah dalam golongan muslim, mendapatkan ruh sholat. Amin Allahumma al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari yang sudah daftar dipersilakan ambil wudhu, karena ini adalah bulannya sholat, bulan Rajab. Mari kita lanjutkan dengan sholat berjamaah.